Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan PPT tentang pengertian sistem informasi manajemen. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Saya Budi Tumudi. saya Muhammad Alfandi Susanto. Dan saya Denny Saputra. Pertama, pengantar sistem informasi. Sistem informasi atau SI adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi manajemen berkonsentrasi pada pengumpulan dan analisis data operasional untuk membantu manajer dalam meningkatkan pengambilan keputusan. Sedangkan sistem pendukung keputusan menawarkan kemampuan analisis yang lebih canggih untuk skenario yang rumit. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Yang pertama ada hardware, perangkat keras, contohnya komputer, printer, server. Yang kedua, software, perangkat lunak, contohnya aplikasi akuntansi atau sistem ERP. Yang ketiga, brainware, manusia, contohnya penggunaan sistem seperti admin, manajer, dan karyawan. Yang keempat, data fakta mentah yang akan diolah menjadi informasi. Yang kelima, prosedur langkah atau aturan dalam menjalankan sistem. Yang keenam, jaringan, network, menghubungkan antar perangkat untuk pertukaran data. Selanjutnya, fungsi sistem informasi. Yang pertama, mengumpulkan data. Sistem informasi mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti transaksi, input pengguna, atau sensor. Yang kedua, mengolah data menjadi informasi. Data yang masih mentah diproses sehingga menjadi informasi yang berguna dan mudah dipahami. Yang ketiga, menyimpan data. Data disimpan dalam database agar dapat digunakan kembali di masa depan. Yang keempat, menyediakan informasi bagi pengguna. Informasi disajikan dalam bentuk laporan, grafik, atau tampilan sistem untuk membantu pengguna. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan digunakan oleh manajemen atau pengguna untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Selanjutnya, jenis-jenis informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen atau SIM digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang kedua, sistem informasi akuntansi atau SIA, mengolah data keuangan. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau SPK, membantu keputusan yang kompleks. Yang keempat, sistem informasi eksekutif atau SIE, digunakan oleh manajemen tingkat atas. Adapun tujuan dari sistem informasi ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Sistem informasi membantu mempercepat pekerjaan dan mengurangi kesalahan manual sehingga pekerjaan jadi lebih hemat waktu dan tenaga. Yang kedua, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi yang dihasilkan lebih tepat, lengkap, dan tersedia saat dibutuhkan sehingga mengurangi resiko kesalahan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Data dan laporan dari sistem membantu manajer atau pengguna dalam memilih keputusan yang paling tepat. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan sistem yang baik, perusahaan bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan memberikan layanan baik dibanding pesaingnya. Baik, lanjut ke slide 8, sistem informasi dalam manajemen akuntansi. Pada slide ini kita akan membahas beberapa jenis sistem informasi yang sering digunakan dalam manajemen akuntansi. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi atau SIA, yaitu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan sehingga informasi keuangan dapat diperoleh secara akurat. Selanjutnya ada sistem pengajian yang membantu perusahaan mengelola data gaji karyawan mulai dari perhitungan gaji, tunjangan, dan hingga potongan pajak. Kemudian terdapat sistem persediaan atau inventory system yang berfungsi untuk mengontrol stok barang masuk dan keluar sehingga perusahaan dapat menghindari kehabisan atau kelebihan persediaan.
Selain itu, ada sistem penjualan yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, membuat faktur, dan menyusun laporan penjualan. Terakhir, sistem pembelian atau parsing system yang membantu perusahaan dalam mengelola proses pembelian barang dan mencatat data pemasok serta pembayaran. Semua sistem ini saling mendukung agar kegiatan operasional perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. Lanjut ke tantangan dan perkembangan terbaru dalam sistem informasi. Seiring perkembangan teknologi, sistem informasi juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah keamanan data dan ancaman cyber. Saat ini kasus peretasan malware dan phishing semakin meningkat sehingga perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data penting. Tantangan kedua adalah kompleksitas teknologi. Banyaknya aplikasi dan perangkat yang sering terhubung membuat pengelolaan sistem menjadi lebih rumit. Selain itu, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga ahli yang memiliki kemampuan di bidang keamanan cyber dan pengelolaan data. Dari sisi biaya, implementasi teknologi baru sering kali membutuhkan investasi yang cukup besar, baik untuk perangkat maupun pelatihan karyawan. Terakhir, perusahaan juga harus menghadapi berbagai regulasi terkait perlindungan data yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus beradaptasi agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, sekaligus menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem informasi akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Dengan adanya sistem informasi, perusahaan dapat mengelola data secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan analisis data juga membuka peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti keamanan data, biaya implementasi, dan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, manfaat yang diberikan sistem informasi jauh lebih besar bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan sistem informasi yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan di era digital saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf dan semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum